Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afika Musfirah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya berada di Tambak yang berada di Desa Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Tempat ini merupakan tempat yang sering terjadinya banjir. Lalu di sini adanya tanggul untuk menanggulangi banjir tersebut. Di tempat ini selain tambak juga ada beberapa kawasan yang merupakan pemukiman warga dan sering juga terjadi banjir. Tapi karena adanya tanggul, banjir di sini dapat diatasi dengan baik. Tambak di sini ada beberapa macam, ada yang ikan, udang, dan lain sebagainya. Saya memasuki kawasan pertambakan ikan yang ada di Wonokerto ini. Nah, tadi ada beberapa ikan yang mati karena mungkin yang mempunyai tambak kurang merawatnya. Dan di Wonokerto ini merupakan kawasan penduduk yang rendah pendidikannya. Jadi mereka memutuskan untuk menjadi nelayan dan mengelola tambak-tambak di sini karena kawasan ini merupakan kawasan pertambakan, banyak ikan, udang, dan lain sebagainya. Kunjungan di Tambak Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, di sana dijelaskan oleh Pak Muhammad Zulham Yahya selaku pemuda yang ada di Desa Wonokerto tersebut bahwa sistem pendidikan yang ada di desa tersebut sangat rendah. Orang-orang bermata pencarian sebagai nelayan dan mengurusi tambak, buruh tambak, dan lain sebagainya. Dan adanya lahan kosong yang biasanya dihinggapi banjir pada saat musim hujan atau rob, kini menjadi pertambakan. Di sana dimanfaatkan untuk menanam ikan, benih-benih udang, dan lain sebagainya. Orang-orang di sana menganggap tambak sebagai mata pencarian paling utama atau paling stabil karena tempat tersebut merupakan tempat kawasan banjir atau banyaknya air. Nah, sebelum tambak ada juga Pantai Wonokerto yang sekarang menjadi pariwisata handal, itu juga diurus oleh pemuda di sana. Dan mengapa orang-orang menganggap tambak itu sebagai mata pencarian utama? Karena di tambak tersebut kita dapat mengambil ikan yang bisa dijual dari nelayan yang lalu ditaruh di tambak tersebut. Nah, mengapa orang-orang menganggap bahwa pendidikan di sana sangat rendah? Karena di sana lulusan SD, SMP, SMA itu sangat jarang. Banyaknya orang di sana tidak melaksanakan pendidikan atau wajib belajar selama 12 tahun. Bahkan bisa dikatakan 35% orang yang menempuh pendidikan hingga S1. Nah, mungkin di zaman sekarang, di tahun ini banyak sekali anak-anak yang berhasil melanjutkan studi hingga SMA. Tapi pada zaman dahulu, zaman orang-orang yang sekarang memegang teguh pada pendiriannya tambak adalah pekerjaan paling utama, adalah mereka yang merupakan pendidikan rendah. Dan ada pula kemarin kasus kematian ikan yang sangat melunjak. Itu karena adanya kurangnya pelatihan atas apa itu tambak, apa itu ikan, bagaimana makanan yang cocok, bagaimana obat yang harus diberikan selama pencocokan tanaman ikan, dan lain sebagainya. Dan di sana juga sering sekali untuk tahun ini diadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk nelayan dan orang-orang yang bekerja di tambak atau orang yang mempunyai tambak yang mengurus ikan. Dan sekarang sedikit daripada sebelumnya menjadi sangat baik meskipun tidak 100%. Dan harapannya orang-orang di sana
anak-anak mereka dan nantinya yang akan melanjutkan hidup mereka itu dapat berpendidikan lebih tinggi daripada mereka. Dan tidak hanya bisa mengurus tambak, tapi setidaknya bisa lari keluar untuk memperkenalkan apa itu kebudayaan, apa itu kelebihan yang ada di Desa Wonokerto, terutama ikan-ikan dan udang yang telah maju pesat di sana. Dan di sana juga ditemukan beberapa pohon-pohon yang rindang sekali dan bisa dikatakan orang-orang hanya merawat tambak, tidak merawat sekitarnya. Dan di video sudah dijelaskan bahwa Pak Zulham Yahya juga mengatakan bahwa kasus di sini merupakan kasus yang sangat besar, yaitu kurangnya atau rendahnya pendidikan. Jadi orang-orang hanya terfokus pada ketika menjadi nelayan dia harus mencari ikan di laut, dan ketika dia bekerja di tambak dia hanya fokus pada pertambakan tersebut, tidak lari ke lain atau ke mana yang bisa memajukan kehidupannya. Kurangnya pengetahuan atas dasar pengobatan ikan, jenis-jenis ikan yang harus dirawat pada musim ini harus seperti ini dan lain sebagainya itu sangat kurang. Makanya orang-orang di sana sangat tidak peduli atas dasar pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini. Mereka hanya menganggap mata pencarian yang mereka pekerjaan ini menganggap berkah dan bisa ditularkan di kehidupan sehari-hari. Entah itu hanya untuk makan, minum, dan nongkrong sebagainya. Tidak untuk bekal masa depan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih terlalu hebat gimana sih?